Suatu negara bisa hancur hanya karena narkoba. Maka dari itu, Angkatan Darat berkomitmen dalam memerangi narkoba. Nah, udah hadir nih depan saya Serka Sunardi, Ya, Mbak. Babinsa Koramil Cibinong, betul ya Pak? Siap Mbak, betul Mbak. Saya sangat bangga dan tentunya penasaran banget. Ini Pak Sunardi berhasil menggagalkan pengedaran narkoba di daerah Cibinong. Itu gimana sih Pak awalnya? Betul Mbak. Ya, ceritanya begini Mbak, waktu kejadiannya tanggal 16 Maret, ada warga saya telepon ke saya bahwasanya di warungnya ada titipan paket yang mencurigakan Mbak. Bentar, 16 Maret berarti hari Kamis ya Pak? Siap. Malam Jumat? Siap, betul Oke. Mbak. Ada laporan bahwasanya ada titipan paket yang mencurigakan. Dan selama ini udah 3 kali penitipan tuh Mbak, paket itu ke warung beliau. Untuk paket yang pertama dan kedua sudah diambil sama si orang tersebut. Untuk yang ketiganya Pak RT merasa curiga, lalu menghubungi saya, Pak Binsa, di warung saya ada titipan barang yang mencurigakan dari paket si cepat. Nah, dalam kemudian saya langsung menuju ke tempat warung tersebut. Sampai di sana langsung saya koordinasi dengan Pak RT, mau ngobrol masalah paket itu. Paket ini berapa kali sini? 3 kali Pak. Nah, alhamdulillah waktu pas saya sampai situ, nggak lama kemudian datang Gojek online untuk mengambil barang tersebut. Saya bilang, Bapak ini paket Bapak, ini ada pesanan dari orang Pak, beralamat ini. Saya bilang, saya tunggu dulu Pak. Saya bilang kan, itu paket mencurigakan karena udah 3 kali dititip tanpa alamat, sedangkan Bapak ini tidak merasa pesan barang. Gojek tersebut bilang, udah kalau gitu saya cancel aja Pak. Saya bilang kan. Saya bilang, oh jangan Pak, karena kalau Bapak cancel, terus barang ini tidak tahu siapa yang punya. Saya bilang kan, tolong Bapak kooperatif. Saya bilang kan, tolong bantu saya bilang kan, Pak gak usah takut, ntar saya tanggung jawab. Saya bilang, saya tanggung jawab atas semuanya, termasuk untuk biaya untuk Gojek itu saya bayar Pak. Alhamdulillah Bapak Gojek itu kooperatif dia Pak. Dan terus mengikuti arahan saya, terus saya dengan Bimas saya kasih arahan untuk Bimas, tolong abang ngikutin Gojek sampai ke tujuan, sedang saya memantau dari jauh. Nah, selanjutnya kami langsung Pak jalan tuh Mbak kan ke tempat yang orang tuh titik pesan barang. Dalam sekitar setengah jam sampailah ke titik yang pesanan Mbak. Nah, sampai situ. Itu titik pesanan rumah atau pinggir jalan? Di alamat tuh hanya depan sekolah SD Betul Rahman. Tidak jelas di aplikasi itu Mbak. Jadi kayak mau ketemuan aja Siap, gitu ya? Nah, sampai sana beliau jalan kita kan, Bimas sama Gojek saya itu duluan, saya di belakang sekitar 200 meter. Hampir nyampe di titik itu, Bimas dan Gojek itu bingung. Dia karena di situ tidak ada yang menjemput atau yang pesan itu. Alhamdulillah saya dari jauh saya melihat ada 2 orang di atas sepeda motor mencurigakan. Di tempat gelap-gelap. Terus saya samperin, terus saya tanya, Bapak sedang apa di sini? Sebelum dijawab, orang tersebut langsung yang di belakang bilang kabur. Saya langsung respect Mbak. Saya respect, lalu saya lompat, saya tangkap. Terus sampai saya sempat terseret sejauh 10 meter. Alhamdulillah saya pegang terus, akhirnya jatuh tuh motor kami bertiga. Alhamdulillah yang depan langsung kabur, yang belakang tidak bisa kabur Mbak, saya pegang terus. Berarti itu Bapak seret-seret sampai ke seret 10 meter ada luka-luka dong? Ada nih Mbak, ini bekas luka saya. Sama kaki saya sama dada saya ini membiru. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah kemarin udah di ronsen ke rumah sakit, alhamdulillah tidak apa-apa, hanya memas saja. Baik-baik aja ya. Siap, karena ada perintah komandan kemarin suruh ronsen. Alhamdulillah tidak apa-apa Mbak. Begitu udah yang belakang saya tangkap, saya tuh udah gak kuat Mbak, karena sih yang orang tersebut tuh besar tinggi, masih muda lagi kan. Tapi sorry Pak, kalau dari yang tadi kan terima paket ketiga baru kan diikutin tuh sampai ke titik ketemuan itu kan. Mbak. Sebelumnya itu Bapak yang punya warung nerima paket yang pertama kedua itu asal terima aja. Siap, ya. Jadi walaupun nggak jelas siapa yang nerima, siapa yang kirim, diterima aja gitu. Nggak penasaran dibuka nggak? Karena itulah mungkin karena tidak tahuan si penjaga warung ini, mungkin ya orang datang ngambil dikasih saja, cuma foto orangnya sudah, gitu Mbak. Terus barulah paket yang ketiga ini udah mulai makin penasaran kok ada paket terus gitu. Dia bilang yang punya warung. Kebetulan punya warung itu ketua RT saya Mbak. Beliau udah deket sama saya, karena kan namanya warga itu sama kita sudah kayak udah sedarah, dah saudara sendiri lah. Iya. Tapi ya semua keluhan warga itu tetap saya yang Mbak.
Ya, karena itu kedekatan dengan rakyat tuh Babinsa ya, tetap udah kenal lah sama Pak Sunardi ya. Lagian kan biasanya kita kalau nerima paket dari yang nggak tahu siapa pengirim dan apa isinya kan kita biasanya nolak kan. Bisa ya. Harus gitu. Nah ini diterima aja gitu kan. Itulah mungkin karena ketahuan si penjaga warung. Ya mungkin yang ketiganya itu mungkin dilaporkan sama pemilik warung. Pak Babinsa ini kok ada paket lagi ke tempat saya, sedangkan saya nggak pernah memesan. Nah, itu paket itu mencurigakan. Alhamdulillah saya langsung saya dapat telepon langsung ke tempat TKP ke rumah warung Pak RT itu. Tapi pas udah Bapak sempat ngikutin dari paket yang ketiga itu, sebelum ngikutin udah sempat buka dulu atau memang? Belum Mbak, karena saya belum berani karena itu kan nama barang itu kan. Ada feeling nggak apa gitu kira-kira? Memang saya ada curiga, makanya saya nggak curiga, makanya saya ikutin, makanya ada curiga nih barang nih kok kayak tidak biasanya kan. Makanya saya juga curiga, makanya Gojek itu saya ikutin Mbak. Pas ketangkep syarat-syarat itu jatuh, terus ketangkep dua-duanya apa emang? Yang tahu yang satu Mbak, karena kan yang saya pegang cuma yang belakang Mbak. Iya. Nah, begitu saya pegang sampai syarat 10 meter, kami jatuh bertiga itu. Nah, begitu jatuh yang depan langsung kabur, sedangkan belakang tidak bisa kabur, harus saya pegang. Iya. Nah, sempat saya pegang sampai kuat tenaga, tetap dia meronta-meronta, sempat kaki dia tuh injak kepala saya. Respect, saya teriak rampok. Alhamdulillah warga sekitar merespon Mbak. Alhamdulillah saya dibantu dengan warga, ya akhirnya yang saya tangkap itu dibantu sama warga bisa ketangkap. Lalu setelah interogasi, saya tanya-tanya, ini barang Bapak, betul katanya, isinya apa Pak? Alhamdulillah dia ngaku ganja. Alhamdulillah. Oh langsung ngaku ganja? Langsung ngaku Mbak, karena dia ketakutan mungkin dia ngaku. Karena masa udah banyak Mbak masa itu kan. Sempat saya kalau saya amankan mungkin si yang bawa yang ganja mungkin bisa dimasa sama warga. Iya. Alhamdulillah sudah saya amankan, dan saya interogasi dan mengaku itu bang ganja. Langsung saya buka Mbak. Nah, saya penasaran, saya buka, saya pakai pisau di warung, saya buka pakai karter. Alhamdulillah emang ganja. Langsung saya laporan ke Ramil saya laporan ke komando atas, saya pendahuluan. Bahwasan saya mendapatkan ganja 3 kilo. Alhamdulillah direspon sama komandan, langsung orang tim intelijen langsung tunjuk TKP Mbak. 3 kilo itu berat ganja di paket yang hanya yang ketiga itu aja apa total keseluruhannya itu 3 kilo? 3 kilo paket yang ketiga Mbak. Setelah dibawa ke kantor, diinterogasi, dikembangkan lagi malam itu juga, alhamdulillah dapat 3,5 kilo lagi Mbak. Totalnya 6,5 kilo berarti. Betul. Karena yang paket kedua itu belum sempat dikirim ke alamat, masih di tempat pengiriman barang di JNE. Karena tempatnya Romdon Pak, dia berpindah-pindah terus. Kata pengakuan si anak yang menjemput barang itu. Jadi random ya kirim barang kebetulan ke rumah Pak RT. Nanti kalau udah sekitar 3-4 kali kirim ke situ pindah lagi. Ya, gitu, modusnya gitu Mbak. Kirim barang tanpa alamat yang tidak jelas. Kebetulan yang diterima itu ya orang tidak mengerti, maka diterima saja gitu, itu Mbak. Untungnya langsung menghubungi Babinsa Pak karena Pak RT sering dekat sama kita, makanya suatu apapun kejadian di wilayah pasti RT itu akan melapor ke saya. Benar. Karena warga juga sekitar merasa nyaman juga untuk bercerita langsung sama Alhamdulillah, selama ini warga masih percaya dengan kita Mbak, dengan Angkatan Darat. Setelah itu setelah dilaporkan itu apa tanggapan dari pimpinan atau warga setempat, keluarga itu gimana? Alhamdulillah dari atasan saya merespon atas saya penangkapan ganja itu, termasuk warga juga merespon keberhasilan saya atas penangkapan ganja itu Mbak. Oke. Dari kejadian yang Pak Sunardi alami, apa apresiasi yang udah didapetin? Alhamdulillah hari ini saya dipanggil oleh Bapak Kasat untuk menghadap ke beliau. Alhamdulillah saya dapat penghargaan Mbak. Oh iya ini ya. Siap. Nah, saya dapat penghargaan dari beliau. Alhamdulillah Bapak Kasat dan penghargaan saya. Tadi sempat menawarkan saya untuk sekolah Mbak. Terus gimana? Terima nggak? Alhamdulillah saya tadi udah mohon izin Bapak. Saya bukan menolak perintah. Oke. Saya bilang ke Bapak, dia bilang kalau bisa anak saya dimasukkan tentara menjadi penerus saya Bapak. Dia bilang alhamdulillah Bapak merespon itu Pak. Alhamdulillah. Oh jadi dialihkan ya nggak? Siap, ini anak untuk saya. anaknya aja. Siap. Kebetulan anak juga mau. Alhamdulillah anak juga memang keinginan jadi tentara Mbak. Alhamdulillah. Udah umur berapa Pak anak? Alhamdulillah anak udah umur 16 tahun Mbak. 16 tahun. Siap. Berarti sebentar lagi ya persiapan sekalian. Iya betul. Alhamdulillah. Apa pendapatnya Pak Sunardi mengenai Bapak Kasat? Sosoknya seperti apa sih? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Bapak Kasat orang terlalu memang cukup perhatian kepada anggotanya Mbak.
Saya tidak terpikir dan tidak saya bisa ketemu dengan beliau. Beliau gitu baik orangnya, terlalu perhatian. Sampai kemarin saya bilang ke istri saya mau dipanggil Bapak Kasat, istri saya sampai menangis. Ini mungkin dah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya tidak terpikir Mbak. Sampai saya terharu, sampai merinding ini Mbak. Karena tidak seorang sembarangan orang yang bisa menghadap beliau Mbak. Benar. Siap. Karena seumur umur saya dah dinas 28 tahun, baru kali saya berhadapan dengan dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Alhamdulillah, itulah Mbak. Sampai sekarang tidak percaya Mbak kalau saya bisa menghadap beliau. Tapi ngomong-ngomong, Pak Sunardi jadi Babinsa di Cibinong udah berapa lama? Saya belum lama Mbak, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Siap. Karena saya lama di batalion Mbak. Alhamdulillah. Terus adalah kejadian ini viral, panggil menghadap Bapak Kasat. Alhamdulillah dengan kejadian ini saya bisa ketemu dengan Bapak. Bapak juga meresponnya baik kepada bawahannya atas prestasi saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Kasat yang telah merasakan penghargaan kepada saya. Itu Mbak. Di sana dapat pesan apa dari Bapak Kasat? Alhamdulillah beliau tadi berpesan kepada saya agar tetap baik-baik dengan rakyat karena Babinsa itu adalah mata dan telinga dari Angkatan Darat. Karena apapun kejadian di wilayah itu Babinsa harus tahu. Memang selama ini saya merasakan di wilayah itu harus tahu Mbak. Karena kejadian apapun sekecil apapun harus tahu. Karena kita harus dekat dengan rakyat. Benar. Karena bagaimanapun ya Babinsa inilah yang menjadi ujung tombaknya di suatu daerah Mbak. Itu kan. Betul Mbak. Benar. Terus kira-kira ada nggak Pak pesan yang mau Bapak sampaikan dengan adanya kejadian yang Bapak alamin ini? Saya berpesan kepada rekan-rekan Babinsa seluruh Indonesia berbuat terbaik dengan tulus dan ikhlas. Karena kita adalah mata dan telinga dari Satuan Angkatan Darat ini Mbak. Karena berbuatlah kerja itu dengan ikhlas. Insya Allah semua itu akan ada ikhlas dari Yang Maha Kuasa Mbak. Benar. Dan berbuatlah hal-hal kebaikan tanpa ragu ya Pak. Siap, ya Mbak, dengan betul, ikhlas Mbak. Tanpa mengharapkan imbalan. Betul Mbak, siap. Betul kan? Semua itu akan mengikuti Mbak. Siap. Semoga dengan kejadian yang dialami Pak Sunardi ini menjadikan motivasi untuk Babinsa-Babinsa yang lain, Mbak, untuk prajurit-prajurit yang lain. Siap. Tentunya pasti menjadi kebanggaan di masyarakatnya yang dibina oleh Pak Sunardi. Siap, kebanggaan keluarga, anak. Siap, betul Mbak. Dan tentunya saya juga berdoa semoga Pak Sunardi dan rekan-rekan yang lainnya selalu sehat. Amin. Jadi Babinsa karena kan capek ya pasti. Siap, kan cuman sama kita mau capek, maka kita tugas pokok kita Mbak harus ikhlas benar. Dengan ikhlas itu kita akan enteng kerjaan. Siap, betul Mbak, akan ringan. Makanya kalau kita harus dengan ikhlas, berarti buat apapun pasti akan ringan Mbak. Kira-kira apa langkah setelah ini untuk yang bisa dihimbau pada masyarakat? Ya Mbak, alhamdulillah. Kemarin saya sudah ke semua ke masyarakat dan warga agar melaporkan sekecil apapun jadi di wilayah ke saya. Jangan takut dengan kejadian apapun. Sekecil apapun kejadian, asal keamanan, narkoba, gangster dan lainnya, tetap harus melapor saya Pak. Alhamdulillah warga merespon semua Mbak, gitu Mbak. Karena Pak Babinsa ini juga sebagai ujung tombak di dalam membina masyarakat setempat. Siap. Ya Pak. Jadi jangan takut untuk melaporkan apapun itu. Sekecil apapun itu. Jam berapapun itu laporkan aja. Babinsa itu Pak 24 jam on call. Siap dipanggil. Dan selagi kita masih sehat, insya Allah saya akan datang Pak. Betul. Mungkin Bapak mau nyampaikan terima kasih untuk warga yang udah ikut bantu menghubungi Bapak juga. Saya ucapkan terima kasih banyak pada warga termasuk Pak RT, RW, Pak Lurah yang telah membantu saya setiap kejadian setelah melaporkan kepada saya. Itulah ya hikmahnya Mbak, karena setiap kejadian apapun harus dilaporkan. Karena kita Babinsa itu sebagai mata dan telinga dari atasan kita Mbak. Betul Pak. Semoga kedepannya Pak Sunardi makin menjadikan pekerjaan sebagai Babinsa ini pekerjaan yang membuat hari-hari Bapak terus semangat, amin, ikhlas. Siap. Dan jadi kebanggaan bagi keluarga juga masyarakat yang dibina oleh Bapak. Amin. Oke Pak, demikian perbincangan kita hari ini. Ya, Pak Rahmat suka makan tomat. TNI AD di hati rakyat.